Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Malam hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara. Kembali satu bagian firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa. Dan hari ini kembali saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini tentang doa saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Di mana konteks firman Tuhan ini adalah sebelum peristiwa ini saudara. Sebelumnya Yesus satu kali melihat satu pohon ara, dan kemudian dia mau mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tapi kenyataannya pohon ara itu tidak memiliki buah, sehingga akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan kemudian keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana. Dan ketika lewat dari sana, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu Petrus berkata, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering."
Lalu kemudian Yesus mulai beranjak dari momen itu, peristiwa itu, untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang keheranan, karena Yesus hanya berkata dan mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung kering. Murid-muridnya terheran-heran melihat itu terjadi, saudara. Dan dari keheranan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa kamu pun akan melakukan perkara yang besar. Kamu pun bisa melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gambaran itu dibuat oleh Yesus untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat melalui kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Bahwa melalui kehidupan saudara, atau di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pekerjaan, karir saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga yang kita alami hari ini, saudara. Bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Bahkan perkara besar yang akan kita alami sebagai umat-umat Tuhan digambarkan oleh Yesus dengan cara yang spektakuler. Dia berkata, kepada gunung ini kamu berkata tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bukankah itu satu gambaran yang begitu besar, begitu dahsyatnya, saudara? Dan Yesus menegaskan bahwa perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup umat-umatnya, dalam hidup saya dan saudara. Yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar tersebut. Apa yang diajarkan oleh Yesus di sini supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar tersebut. Saudara, yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi bagaimana supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita mengalami perkara-perkara besar, saudara? Kita harus hidup dalam iman. Kita harus percaya dan tidak bimbang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dialah yang akan bertindak. Dan segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita beri akses kepada Tuhan untuk melakukan mujizat melalui iman kita. Karena dengan kita beriman kepadanya, maka Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami perkara besar yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dengan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Saudaraku, sebagai aplikasinya, untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara,
dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, dan dalam berbagai aspek kehidupan saudara, mari hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar. Apapun situasinya, tidak jadi alasan saudara. Bahkan mungkin di masa yang sulit seperti ini, seringkali itu dijadikan orang jadi alasan untuk maju, untuk berkembang, untuk mengalami perkara besar. Tapi dengar, kalau Allah yang bertindak, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu sukar bagi Dia, karena bahkan bumi Dia yang ciptakan, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan ditegaskan saudara, ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam doa. Karena dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Untuk kita mengalami perkara besar, hiduplah dalam doa. Dan doa itu juga kembali harus disertai dengan iman. Karena terlalu banyak doa-doa yang dinaikkan sumbang saudara, bukan doa yang didasari oleh iman. Tetapi kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar dalam perjalanan hidup kita, hiduplah dalam doa dengan didasari iman, keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah sanggup. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kebutuhan saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya berdoalah dan percayalah bahwa apa yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan. Dan kemudian yang terakhir saudara, aspek yang tidak kalah penting untuk kita mengalami perkara besar dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk saya dan saudara mengalami perkara besar, di mana melalui doa kita Allah melakukan perkara besar, maka kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Hidup mengampuni saudara. Karena jangankan mengalami perkara besar, jangankan mendapat jawaban doa, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita sedangkan diampuni pun tidak? Jadi pengampunan itu adalah hal yang sangat prinsip dan mendasar untuk kita mengalami perkara besar. Tanpa hati yang mengampuni saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan pengampunan pun saudara tidak akan terima. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mengampuni, dia seringkali kalau diajarkan tentang mengampuni, dia punya alasan, enak kali dia sudah menyakiti aku lalu aku mengampuni dia, terlalu enak bagi dia. Dengar saudara, sebenarnya kalau kita mengampuni, itu keuntungan bagi kita. Itu keuntungan bagi kita. Karena ketika saudara mengampuni, Allah mengampuni saudara, dan Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Siapa yang untung? Kita yang untung saudara. Mungkin saudara berkata, ya tetapi terlalu sakit. Ya, saya juga sering disakiti. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan saudara. Tetapi bisa kok, karena Tuhan yang ada dalam diriku memampukan aku untuk mengampuni. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun mampu mengampuni karena Tuhan yang sama ada pada saudara. Kita mampu mengampuni, dan ketika kita mengampuni saudara, di sanalah Allah melakukan perkara besar. Jadi saat ini saudara, sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, saya rindu menegaskan kembali bahwa setiap kita Allah persiapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata,
untuk menggambarkan bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Kepada gunung ini pun, kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, kalau kamu percaya itu bisa terjadi. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah sebenarnya rindu melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup dalam doa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jalani hari-hari saudara hari ini, saudara, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup saudara. Lakukan pekerjaan saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di pekerjaan saudara. Lakukan usaha bisnis saudara hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di sana. Dan kemudian naikkan doa-doa. Apa yang saudara rindukan terjadi, naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kemudian saudara, dalam perjalanan kita pasti akan ada saja orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati dan sebagainya. Lepaskan pengampunan. Tanpa mengampuni saudara pun tidak akan diampuni. Mari kita belajar mengampuni saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa
berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka,
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.